Oke, kembali lagi ke pertemuan OpenCV kita yang selanjutnya. Ini pertemuan ke-15 ya kalau dihitung dari awal. Nah, ini disebutnya itu sekarang kita akan bahas tentang OpenCV DNN ya, atau OpenCV Deep Neural Network nih. Jadi kemungkinan nanti selama 3 pertemuan terakhir ke depan juga pertemuan ini dan 2 pertemuan terakhir kita akan banyak berkecimpung di DNN. Pertemuan sekarang kita akan fokuskan di DNN dengan YOLO, dengan menggunakan framework YOLO, dengan menggunakan darknet, gitu ya, ada istilahnya itu darknet. Nanti di 2 pertemuan terakhir kita akan coba gunakan OpenCV DNN untuk OCR. Nah, OCR-nya nanti dipakai engine apa di belakangnya nanti kita bahas di 2 pertemuan terakhir. Nah, hari ini kita akan bahas ada kurang lebih ada 4 hal. Pertama tentang seperti apa OpenCV DNN itu sendiri gitu ya. Karena kan sebelumnya kita pakai modul OpenCV biasa gitu untuk pemrosesan citra gitu kayak binarisasi, thresholding, transform geometrik dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kita akan coba pelajari seperti apa OpenCV DNN gitu ya. Setelah kita tahu OpenCV DNN itu apa, selanjutnya kita akan masuk ke YOLO Darknet gitu ya. YOLO Darknet ini kayak disebut state of the art deep learning framework ya, atau deep learning teknik ya, object detection yang disebut dengan YOLO, you only look once. Pernah dengar nggak Mas? Iya. Nah, setelah tahu nih seperti apa YOLO ini, selanjutnya kita akan coba terapkan mengintegrasikan YOLO ke dalam OpenCV DNN gitu ya. Jadi kan biasa di YOLO itu ketika beres di training ada modelnya ya, yang disebut dengan model ya. Kalau pas sebelumnya kita bahas Cascade Classifier kan ada file XML-nya ya. Nah di sini ada file generate dari YOLO-nya gitu ya, yang kita generate dari YOLO kalau telah berhasil proses training gitu ya. Nah itu kita akan coba baca, kita running di OpenCV DNN dan tentu saja bisa dilakukan untuk object detection. Nah setelah kita nyoba-nyobain tuh object detection dengan menggunakan pre-trained model, jadi model yang udah orang training gitu ya, yang udah dibikin orang gitu ya. Nah, kita akan coba overview bagaimana sih kita membuat model YOLO ini. Sehingga kalau misalnya selanjutnya kita punya dataset, kita bisa melakukan training model YOLO sendiri gitu ya. Nanti setelah modelnya ada, kita bisa integrate lagi ke OpenCV. Jadi alurnya mirip dengan yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya saat kita menggunakan Cascade Classifier. Nah, kalau sekarang bedanya nih pakai YOLO gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, pembahasan YOLO Object Detection ini juga akan dikerucutkan ya, karena memang kalau aslinya kan model yang dibuat dari pembuat aslinya, jadi si YOLO ini untuk Object Detection pakai dataset COCO gitu ya. Jadi bisa deteksi hewan, orang, objek apapun gitu ya, mobil. Nah ini kita akan persempit untuk mendeteksi plat nomor gitu ya. Nah, original source-nya ini saya ambil dari ada GitHub-nya, ini bisa linknya saya cantumkan ya. Nanti Masnya bisa cek, kita sama-sama cek juga gitu ya dari source utamanya. Nah, sebelum itu kita seperti biasa import dulu OpenCV, nanti dan ini ada library OS ya. Nah, di sini kita akan coba cek juga versi OpenCV yang kita gunakan. Harusnya sih sama ya. Karena terakhir kita pakai Anaconda, di Conda repo default itu kalau nggak salah OpenCV 4.1 ya, di pas awal kita install. Nah ini tapi sebelumnya saya lakukan proses upgrade sehingga di sini saya versinya jadi 4.2 nih. Mungkin yang masnya masih 4.1 ya? 401 ya. Iya, 4.1. Itu nggak masalah sih, nanti ada perbedaan sedikit. Nah, untuk selanjutnya mungkin kan karena YOLO ini kan bahasanya itu tentang deep learning. Di sini saya cantumkan juga ada beberapa tulisan yang pernah saya bikin terkait machine learning dan deep learning. Intro dasarnya seperti apa machine learning itu, terus ya ada pembahasan tentang Python-nya juga mungkin itu dilewati aja gitu ya. Terus teori dasar, mungkin kalau pernah dengar neural network gitu ya, neural network itu seperti apa, dan ini ada pengenalan convolutional neural network.
Ini bisa diikuti kalau diinginkan untuk belajar lebih dalam tentang deep learning. Nah, ini saya put aja, tapi kita nggak akan terlalu jauh gitu ya, sampai bahas deep learning-nya banget. Kita cukup tahu bagaimana memanfaatkan YOLO ini untuk object detection di OpenCV menggunakan OpenCV DNN gitu. Tujuannya itu. Nah, itu untuk awalnya. Nah, sekarang kita bahas tentang OpenCV DNN. OpenCV DNN ini sebenarnya modul atau submodul dari library OpenCV sendiri yang kompatibel di OpenCV 3.3 ke atas gitu. Jadi 3.3 ke bawah itu belum ada tuh OpenCV DNN. Baru dirilis dari OpenCV versi 3.3 ke atas. Karena kita pakai versi 4, OpenCV-nya otomatis sudah ada OpenCV DNN-nya gitu ya. Nah, informasi detail tentang OpenCV DNN ini bisa dilihat di wiki-nya di sini ya. Nah, sebenarnya apa sih OpenCV DNN itu ya? DNN-nya sendiri ini disebutnya itu Deep Neural Network gitu ya. Di OpenCV DNN adalah OpenCV untuk berinteraksi dengan Deep Neural Network gitu ya. Nah, jadi dia bilang nih, DNN ini adalah modul library yang mengimplementasikan forward pass gitu ya, atau inferencing dengan menggunakan deep network pre-trained ya dari framework terkenal gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pernah menggunakan TensorFlow, Caffe, Darknet atau punya model gitu berformat ONNX, kita bisa running di OpenCV DNN. Intinya seperti itu gitu ya. Misalkan nih ada orang bikin model untuk OCR gitu ya. Modelnya itu tapi dibuild oleh si TensorFlow. Nah, di OpenCV DNN ini kita bisa gunakan tuh tanpa harus menggunakan lagi TensorFlow. Benar-benar ya cuma OpenCV DNN aja gitu tanpa harus membutuhkan lagi si TensorFlow. Nah, itu tuh keutamaannya si OpenCV DNN. Tugasnya untuk inferencing, artinya model yang ada di load atau dijalankan oleh si OpenCV DNN. Nah, seperti itu tuh OpenCV DNN. Dan seperti barusan yang saya bilang, di sini ada framework deep learning yang terkenal gitu ya, yang disupport oleh si OpenCV DNN. Di sini listnya ya. Nah, hari ini kita akan fokus di salah satu framework yaitu Darknet nih, atau yang sering kita kenal dengan sebutan YOLO. Nah, YOLO ini Neural Network for Object Detection gitu ya. Jadi memang algoritma yang dibangun untuk object detection gitu ya. Nah, YOLO sendiri bisa dicek dari repo maintainer terbarunya Alexei AB di GitHub-nya di sini ya. Dan ini sekarang ini YOLO udah luncur atau keluar versi 4-nya nih yang resmi gitu ya. Udah ada versi 4. Di sini ada papernya saya cantumin, ada medium detailnya kalau pengen deep dive tentang seperti apa YOLO itu sendiri gitu ya. Di dalamnya bentuknya seperti apa, kenapa dia bisa, ya contohnya seperti ini, bisa memprediksi, bisa mendeteksi objek tertentu gitu ya. Nah, pada intinya si YOLO ini memang di sini saya cantumkan grafiknya gitu ya, perbandingan antara YOLO algoritma object detection dengan algoritma lain. Contohnya di sini ada EfficientNet dan lain sebagainya gitu, bahkan di-compare dengan YOLO versi 3 yang sebelumnya gitu ya. Nah, yang terbaru ini ada YOLO versi 4 memang performansnya lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau pernah dengar juga kan banyak orang yang ngomong atau istilahnya membahas gitu tentang YOLO. Kenapa YOLO ini bisa sampai rame gitu? Karena ya itu tadi ya, dia state of the art, akurasinya itu sendiri, kecanggihannya itu sendiri, ya benar-benar bisa ya salah satu terobosan deep learning lah di era sekarang gitu ya. Dan cukup gampang untuk digunakan, itu cukup mudah untuk digunakan. Nah, seperti itu tuh YOLO itu. Kalau mau lebih detail, ini bisa dibuka di GitHub-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan pre-trained YOLO, atau istilahnya itu model yang udah di-generate sama orang gitu ya. Dan kita running di atas OpenCV DNN ya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ini kita akan coba diintegrasikan pre-trained atau model yang udah orang lain
jalankan atau buat gitu ya. Nah, kita akan coba jalankan di OpenCV DNN. Untuk menjalankan hal tersebut, gitu ya, untuk merunning model YOLO di dalam OpenCV DNN, kita perlu 3 file, Mas. Nah, file yang extensionnya .names, file yang extensionnya .cfg, file yang extensionnya .weight. Nah, file yang extensionnya .names ini, ya, ini menyimpan list nama-nama objek yang akan dideteksi gitu ya. Jadi karena kita konteksnya sekarang ingin mendeteksi plat nomor, otomatis di dalam file .names ini hanya ada katakanlah nama license plate gitu ya. Nah di sini saya bisa tunjukkan ya. Ini saya punya folder YOLO. Terus di sini saya punya folder plate number. Nah di sini ada plate number .names. Pernah sebelumnya saya kirim ke Masnya ya? Iya. Nah ini silakan aja bikin folder di dalam projectnya ya, namanya YOLO. Kalau di sini saya masukin ke dalam folder lagi namanya plate number gitu. Nah, di sini ada plate number .names gitu ya. Strukturnya seperti itu. Tapi kalau mau berbeda juga nggak apa-apa. Paling nanti URL untuk bacanya disesuaikan aja. Nah kita akan coba lihat file .names ini seperti apa ya. Contohnya saya kasih nama plate number ya, karena memang konteksnya itu untuk mendeteksi plat nomor gitu ya. Kalau saya buka, nah isinya cuma satu nih, cuma satu label, cuma satu kelas gitu ya. Karena memang modelnya ada orang yang bikin untuk satu kelas aja gitu ya risalnya, yaitu license plate namanya. Nah selanjutnya ada file config nih, .cfg. .cfg ini atau file cfg file ini merupakan struktur neural networknya atau format neural networknya, struktur neural networknya si YOLO gitu ya. Jadi kalau kita pakai YOLO pasti ini ada .cfg-nya. Kalau kita buka juga bisa kita lihat ya. Nah di dalam file .cfg ini berisi setup yang memang udah sedemikian rupa diatur oleh kreatornya ya. Nah di sini kita nggak perlu pusingin kenapa ini nilainya, misalkan di sini ada kenapa settingannya seperti ini gitu ya. Nah ini bisa dilihat nih ya, ini plat number YOLO V3. Nah config filenya ini atau .cfg-nya ini diambil dari config filenya si YOLO versi 3 gitu ya. Jadi semuanya ini persis seperti yang ada di YOLO versi 3. Mungkin untuk biar lebih kebayang, kita buka aja nih ya, contohnya di GitHub-nya Alex AB gitu. Nah, di sini ada CFG file ya. Jadi kalau dibuka masuk ke GitHub-nya Alex AB, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini memang nggak ada yang plate number YOLO.cfg ya, karena plate itu saya rename sendiri gitu. Cari aja yang YOLO v3.cfg gitu. Ini ada banyak ya, ada yang macam-macam lah. Paling kita yang spesifik aja. Ini YOLO versi 3.cfg. Kalau kita buka, nah ini kita bisa lihat konfigurasinya. Nah, untuk sekarang kita nggak perlu pusingin kenapa dia config filenya seperti ini. Cukup oke kita tahu kalau config file YOLO v3 itu seperti ini gitu. Nah mungkin kalau nanti pengen lebih memahami lebih detail, nah itu perlu ada bahasan terpisah ya. Nah itu seperti itu tuh yang dimaksud dengan CFG file. CFG file ini saya dapatkan dari mana gitu ya? Ya tadi seperti yang dilihat dari GitHub-nya si Alexei AB ini ya. Nah selanjutnya setelah barusan kita lihat ada CFG file, di sini kita punya juga plate number underscore YOLO v3 weights ya. Nah di sini tuh yang disebut kalau dot weight-nya itu disebut apa istilahnya tuh modelnya lah. Untuk mendownload modelnya ini bisa dilihat di linknya di sini. Ini kita buka juga untuk cek. Nah ini adalah websitenya punya PJR Edi atau kreator YOLO pertama nih. Sebelum dia berhenti melakukan riset tentang YOLO, yang pada akhirnya dilanjutkan oleh Alexei AB gitu, yang tadi kita lihat GitHub-nya sebelumnya. Nah di sini kita bisa download
.with spidolnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang sekarang kan kita akan pakai yang weight-nya punya plate number. Nah, ini di-downloadnya dari repository terpisah. Nah, untuk melihat weight yang khusus plat number, kalau yang tadi dari PGRED itu kan untuk object detection biasa, bisa ngajar deteksi orang apa segala macam gitu ya weight-nya. Tapi kalau misalkan pengen download yang weight-nya punya khusus mendeteksi plat number, nah ini bisa diklik nih yang dari awal tulisan. Ini di sini. Nah, saya ambil resource-nya dari GitHub-nya Ali Torani. Nah, ini dari repository YOLO License Plate Detection. Dia sukses melakukan object detection terhadap plat number menggunakan YOLO versi 3 gitu ya. Nah, di sini dia mencantumkan link untuk download file weight-nya. Nah, ini bisa di-download dari Drive, tapi kalau nggak salah sebelumnya udah saya kasih dari linknya ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau belum ke-download mungkin bisa di-download dari sini. Nah, seperti itu. File-file yang kita butuhkan ya untuk melakukan merunning YOLO di OpenCV DNN. Oke, kita mulai aja nih. Di sini saya akan coba baca dulu nih si plate-number.names-nya ini, si file plate-number.names ini yang di dalamnya cuma ada satu label, license plate. Ini saya baca dengan fungsi open. Ini fungsi standarnya Python kalau mau baca file txt atau file tertentu, jadi nggak harus txt juga. Pokoknya kalau dibuka kayak gini bisa dibaca gitu ya. Terus di sini saya tampung di variable classes. Terus saya print isinya. Kalau saya running, nah di sini saya bisa baca konten file si plate number.names ya. Nah, yang masnya juga dapat kan nih project yang ini ya? Iya. Bisa bareng aja dicoba. Kalau ada yang membingungkan mungkin bisa di-tap aja ditanyakan. Nah ini ya biasalah ini kalau untuk baca line by line. Kalau misalkan bayangin kalau misalkan ada lebih dari satu label dia nanti ke bawah gitu nambahnya. License plate, car, apa segala macam gitu. Karena di sini cuma tadi tertulisnya satu, jadi di sini kelasnya cuma ada satu. Nah setelah barusan kita berhasil baca .names filenya, sekarang kita akan baca .cfg dan weight filenya gitu ya. Nah ini kita akan menggunakan cp2.dnn. Nah, di cp2.dnn ini ada function read net from darknet ya. Jadi si OpenCV memang dia nge-create function khusus untuk ngebaca config file dan weight dari darknet atau YOLO. Nah, silakan specify ke pathnya. Ini karena saya di sini punya folder yang namanya YOLO. Mungkin masnya kalau belum ada ya, bisa create dulu folder YOLO-nya. Di dalamnya ada folder plate number. Baru tuh masukin names, weight, dan CFG-nya ya. Sehingga ini bisa sama seperti ini. Bisa, ya. Saya belum ada yang di yang bawah Mas, yang plate number underscore YOLO 3. YOLO V3 yang weights-nya. Adanya berarti yang YOLO V3 strip tiny. Oh, strip tiny ya? Iya. Ini coba saya lihat. Oh, coba download dari sini, Mas. Dari yang tadi kita lihat di ini ya. Saya share aja linknya ya. Iya. Ini lumayan besar dia size-nya. Karena memang namanya juga model deep learning ya. Iya sih, akurat. Tapi huge gitu istilahnya si filenya ya. Ini saya coba share via chat aja ya. Iya. Oke. Oke, setelah berhasil di-download, kita punya dua file ini. Nah, seperti saya bilang tadi, langsung kita baca pakai read net from darknet ya, si functionnya punya OpenCV DNN. Kita running.
Nah, ini kalau berhasil nggak ada error ya, kita bisa cek pakai type.net. Nah, ini kelihatan cp2dnn_net. Muncul juga ya, Mas. Nah, kalau kayak gini berhasil kita bisa lanjutkan untuk proses selanjutnya gitu ya. Nah, yang barusan kita bikin itu apa gitu ya? Ini kita nge-load model YOLO-nya gitu ya, menggunakan OpenCV. Nah, kita simpan ke objek namanya net. Gitu. Bisa namanya apa aja. Orangnya biasanya, kalau orang-orang biasanya pakainya net gitu ya. Maksudnya network gitu ya. Jadi kita load model neural network-nya si YOLO ke dalam variabel net menggunakan function readNet from darknet. Nah, kalau kita udah punya nih si objek netnya, yang mana merupakan model YOLO yang berhasil kita load ya. Nah, selanjutnya kita akan coba setup backend dan target engine-nya gitu ya. Karena ketika kita menggunakan neural network nih, ada beberapa opsi, si OpenCV ngasih beberapa opsi untuk kita bisa merunning neural network-nya ini katakanlah di atas GPU gitu ya, atau graphic card, atau di atas CPU gitu ya, atau dengan menggunakan backend macam-macam lah. Nah, di sini OpenCV sendiri support beberapa deep neural network backend ya. Dia ada backend default. Backend default ini nanti nge-refer ke OpenCV. Ada backend Pecom, backend Holiday, backend OpenCV, dan backend Inference Engine. Nah, nggak perlu bingung untuk yang sisa-sisanya karena memang terlalu spesifik kalau kita pakai juga. Untuk sekarang kita cukup aja pakai backend-nya yang OpenCV, gitu ya. Nah, dengan seperti ini kita akan menggunakan OpenCV Engine sebagai backend-nya Deep Neural Network-nya OpenCV. Nah, cara setup DNN backend-nya ini gimana gitu? Ini kita tinggal panggil metode set preferable backend ya. Karena di atas ini kan kita punya objek net nih, tinggal panggil net.set preferable backend. Nah, terus aja di sini cp2 DNN backend OpenCV gitu ya. Dengan seperti ini kita men-setup backend OpenCV untuk neural network YOLO-nya gitu ya. Setelah kita setup DNN backend-nya, kita bisa setup DNN targetnya nih. Ada backend, ada target. Nah, target ini dimaksudkan ke engine atau mesin untuk merunning proses atau model YOLO-nya gitu ya. Ada target CPU, ada targetnya Myriad ya. Ini kalau pernah tahu Intel Compute Stick, pernah dengar nggak Mas? Nah, belum. Intel NCS gitu ya. NCS ini dia arsitektur pemrosesnya tuh Myriad ya. Ada OpenCL, nah ini biasanya grafik kayak framework GPU-nya ARM. Ada target FPGA kalau pakai FPGA chip gitu ya untuk pemrosesannya. Target Vulkan. Dan ini target CUDA nih. Kalau kita ingin merunning deep neural network-nya itu di atas graphic card NVIDIA ya, base-nya NVIDIA. Nah, cuma ini hanya available di OpenCV versi 4.2 ke atas gitu. Nah, untuk mungkin sekarang akan jadi terlalu bingung ya kalau misalkan ini kok banyak banget ya target mesin. Karena kita ambil paling simpel, kita running ada di atas CPU gitu ya. Nah, terus kenapa di sini ada banyak variasi DNN target? Nah, ini nanti lebih tujuannya itu ke performance. Gitu ya. Jadi kemampuan programnya di running gitu ya. Kalau kita pakai yang target CPU dengan target CUDA gitu ya, di running di atas GPU NVIDIA, tentu saja proses runningnya akan lebih cepat gitu ya, dengan menggunakan target CUDA. Gitu. Tapi karena setupnya juga pertama kita perlu install CUDA library-nya sendiri gitu ya, dari NVIDIA, dan itu lumayan installannya. Perlu upgrade driver graphic card gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk sekarang biar sederhana kita install kita set target CPU sebagai preferable target. Nah, caranya cukup seperti ini ya. Net.set preferable backend, kita set backendnya OpenCV, set preferable target, targetnya CPU. Kemudian ini tinggal kita running.
Nah, setelah kita set barusan backend dan target ini selalu seperti itu ya. Kalau di awal baca modelnya, terus ya udah set preferable backend dan set preferable target. Setelah kita set preferable backend dan set preferable target, nah sekarang kita akan setup ini kita bikin parameter width dan height input data ya, input data yang akan kita masukkan. Karena ini kita menggunakan model yang di create orang, ya. Dia setup input layernya itu width dan height-nya 416 kali 416 ya. So, jadi dia akan membuat input network itu sebesar 416 kali 416 pixel lah kalau digambar. Nah, ini nanti digunakan di apa? Nah, di sini nanti ada function namanya blob from image ya. Untuk menggunakan blob from image ini, seperti sebelum-sebelumnya, kita baca dulu gambarnya ya. Gambar ini karena kasusnya kan pengen deteksi plat nomor nih. Karena di atas kita pakai model untuk deteksi plat nomor. Di sini saya punya folder dataset. Nah, di sini ada mobil 1 gitu ya. Saya akan coba deteksi plat nomor ini gitu ya. Nah, dengan menggunakan model yang setelah orang lain buat. Nah, ini saya atur dulu ya. Dataset mobil 1.jpg. Oke. Nah, setelah saya baca, ini saya tampung di variabel namanya frame. Masnya udah ada belum folder dataset? Sudah, Mas. Oke, sudah ya. Nah, ini kita akan convert nih. Frame ini kan seperti kita tahu kan dia matriks NumPy ya. Di bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, untuk dapat diproses oleh si DNN, kita harus convert dulu ke blob namanya dia. Nah, untuk mengkonvert ke blob ini di OpenCV-DNN ada functionnya namanya blob from image. Jadi, kita convert frame image ini ke dalam blob dengan menggunakan fungsi dnn.blob from image. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita masukkan frame-nya. Ini rasionya, nilai apa namanya? Kalau di image kan ada tiap pixelnya ada nilai bit-nya gitu ya, 0 sampai 255. Ini 1/255. Karena kalau di blob ini nilainya antara 0 dan 1 ya. Dan kalau nilai 8 bitnya si Citra kan 0 sampai 255. Nah, terus kita masukkan input width dan height-nya yang kita setup 416 kali 416. Nah, ini parameter color-nya ya. Ini set aja 0,0,0. Sebenarnya ini kalau misalkan bentuknya PNG, background-nya itu bisa di set black gitu ya, hitam. Ini parameter 1, biarin aja 1 ya, kita nggak ubah-ubah. Dan ini ada parameter crop, kita set aja false gitu ya. Karena kita pengen full image gitu ya, tanpa harus dilakukan proses cropping dulu pinggirannya. Oke, ini setelah barusan kita jelasin, kita coba running aja. Oh, ini saya belum running, sorry. Running dulu. Nah, setelah berhasil, kita punya variabel baru namanya blob. Ini kita bisa cek ya, si blob ini saya cek pakai tipenya apa, size blobnya berapa, data type-nya berapa, data type-nya apa gitu. Nah, bisa dilihat nih kalau blob ini dia tipenya sebenarnya masih NumPy array. Cuma dia size-nya jadi 1,3,416,416. Gitu. Nah, kalau kita tahu kan size-nya yang size-nya yang si frame ini kan 416,416,3 biasanya gitu kan ya. Tiganya itu di belakang gitu, H, W, C. Nah, ketika kita convert ke blob, dia strukturnya jadi kayak gini, 1,3,416,416. Kenapa dia strukturnya harus seperti ini? Ya, itu udah aturan si OpenCV-DNN-nya, dia perlu struktur seperti ini gitu. Dan dia tipe datanya, kalau di frame ini kan dia UNT 8 biasanya, 8 bit ya pixelnya, ini jadi float 32 tipe datanya. Ini kita bandingin dengan yang frame ya. Frame ini data type-nya UNT 8, sementara si frame ini aslinya 500,750 ya. Karena kan
dia sebelum di resize ya. Ketika masuk ke DNN blob from image, dia di resize jadi 416 kali 416. Ya gitu. Nah, itu perbedaan antara frame dan blob. Setelah barusan kita dapat blobnya, nah sekarang nih saya mau tunjukin ada satu function lagi, ada satu metode gitu ya. Namanya itu get unconnected output layers. Ini get unconnected output layers ini akan mengembalikan intinya kita mau nyari layer-layer ujung pada neural network-nya gitu. Jadi bayangin kayak neural network itu kayak lapisan dinding. Nah, dengan menggunakan get unconnected output layer, kita bisa mengambil layer paling akhir gitu, atau layer yang apa namanya? Layer YOLO-nya biasanya. Unconnected layer. Kalau kita buka lagi tuh di sini di train bukan di train, di plate number. Nah, di VHCFG ini kalau kita scroll jadi secara sesama, kita bisa lihat ada layer yang namanya itu YOLO. Entah di mana gitu ya. Nah, itu disebutnya itu biasanya, nah contohnya di paling akhir gini. Ini nanti tergolongnya unconnected layer. Ini kita coba running ya. Ada unconnected layer apa aja. Nah, di sini ada YOLO 82, YOLO 94, dan YOLO 106. Ini dari mana gitu ya? Nah, ini mungkin kita coba net get Nah, di sini ada get layer ya. Ada get layer. Kalau kita panggil nih layers. Oke. Nah, jadi pakai get layers name kita bisa dapatkan list layer-layer yang ada pada network. Di sini kan ada file CFG-nya ya. Nah, kalau kita panggil net.getLayerNames, kita bisa keluarkan semua nama layer yang ada pada file CFG-nya. Sampai yang terakhir ini adalah layer YOLO. Yang seperti kita lihat ini di ujungnya juga ada layer YOLO ya. Nah, cuman di sini kan semua layer nih. Kita butuh yang disebut dengan unconnected output layer ya, atau layer paling ujungnya ya. Nah, di sini sebenarnya kelihatan dari segi nama dia ada nama YOLO, YOLO, dan YOLO nih, 3 ini. Tapi daripada dibikin function manual sendiri gitu ya. Nah, si OpenCV udah menyediakan namanya tuh get unconnected output layer names gitu ya. Jadi kalau kita running, nah kita bisa dapatkan unconnected layer name. Ada 3. Mungkin kalau kita pakai model yang lain bisa aja beda-beda ya, nggak layernya nggak kayak ini semua gitu. Tergantung model yang dibentuk. Setelah kita dapat layer name-nya, sekarang kita akan coba masukkan, kalau ingat di atas kan kita bikin blob ya. Nah, kita akan coba melakukan forward pass ya, atau memprediksi di blob yang asalnya tadi gambar frame, yang kalau kita lihat di sini gambar mobil ini, akan coba dilakukan forward pass atau inferencing atau memprediksi gitu ya, mendeteksi gitu ya, apakah di dalam gambarnya ada objek atau enggak gitu. Nah, ini dengan cara pertama set input dulu, kita inputkan blob image yang ini, kita inputkan ke dalam network dengan menggunakan function net.setInput. Setelah dapat net.setInput, nah kita panggil aja net.forward untuk melakukan forward pass. Nah, jangan lupa kita masukkan layer outputnya ya, yang kita cari di atas sebelumnya. Gitu. Setelah ini kita running dulu. Nah, setelah kita running, kita bisa dapetin nih lokasi plat nomornya ya. Jadi dalam bentuk koordinat H, X, Y, H, W, X, Y, H, W gitu ya. Ini kalau kita check out, nah cuma dia dalam bentuk bukan koordinat pixel ya, dalam bentuk nilai 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kita perlu normalisasi dulu ke ukuran pixel gitu ya.
Jadi kayak satunya di sini itu kalau di image ukuran 400 kali 400 pixel itu di pixel berapa gitu. Ini di bawah kita akan coba konversi. Nah, cara konversinya di sini saya akan iterate karena setelah kita lihat tadi kan output itu berbentuk list gitu. Tiap outputnya ini saya akan baca seperti ini. Dari out atau output list, saya akan baca tiap outputnya. Nah, tiap output ini juga bentuknya dia kalau dilihat kan tadi dia list dalam list ya. Nah, di sini ada list out gitu ya. Di dalam out ini ada prediction nih, hasil prediction 1, prediction 2. Nah, ini bentuknya itu udah koordinat. Gitu ya. Nah, cara makainya gimana? Ini kita tinggal baca aja tiap output yang ada pada output list. Nah, tiap outputnya ini ada hasil detection gitu. Nah, di detection ini kalau kita lihat contohnya di out 0. Nah, ini contohnya kalau kita kasih 0 kayak gini, ini kayak kita ngakses yang out ini gitu ya. Out satuan ini. Nah, terus kalau misalkan kita akses 0 lagi. Nah, ini kayak kita ngakses satu detection nih. Kalau kita kasih 5 terakhir, kita kasih indeks 5 sampai 5.2 kita kosongin kan artinya kita pengen ambil indeks kelima sampai ujung gitu ya. Nah, nilainya 0, berapa lah gitu. Nah, ini sebutnya itu prediction skornya ya. Skornya itu nanti bisa kita convert dalam bentuk persentase gitu. Menunjukkan kalau ini plat nomor gitu berapa persen gitu hasil benar-benar ini plat nomor atau bukan gitu. Ada confidence levelnya. Nah, itu kalau di indeks kelima gitu. Kalau kita lihat di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Indeks ke 5 ke atas. Nah, ini untuk hasil prediction. Nah, ini ada kalau untuk ngitung confidence levelnya dan class ID-nya tinggal cari aja nih. Nah, kita cari skornya ya seperti tadi. Cari indeks kelima. Nah, kita pakai argmax karena indeks kelima sampai ujung ini sebenarnya cuma 0. Tapi kalau kita cek class ID-nya, ini nggak ada ya. Jadi karena memang dia false detection ya. Nah, ini kita bisa cek confidence levelnya dengan mencari indeks di skor yang ada berdasarkan class ID yang kita dapatkan di sini. Kalau di sini class ID-nya hasil outnya ada lebih dari 1, ada 5 gitu ya. Ini kita bisa pilih confidence levelnya yang mana gitu. Nah, dengan seperti ini kita bisa hitung CX, CY atau pusat X, pusat Y-nya ya. Nah, seperti saya bilang karena dia bentuknya itu desimal, kita perlu kali ukuran gambar aslinya. Makanya dikali ukuran gambar width-nya gitu ya. Detection 0 itu untuk width, detection yang indeksnya ke 1 untuk height-nya. Gitu ya. Ini untuk CY, CX-nya. Kalau width height gambarnya, width height si plat nomor, lokasi plat nomornya itu bisa diambil dari detection indeks kedua dan indeks ketiga. Nah, di atas ini kan sebenarnya kita dapat center Y, center X posisi plat nomornya ya. Untuk dapat pojok kiri atasnya ya kita kurangin aja nih. CX dikurangi W per 2 kita dapat pojok kiri atas X gitu ya dan Y. Nah, seperti itu cara untuk dapetin koordinat X, Y, WH-nya gitu. Dan ini selalu seperti ini gitu kalau kita pakai YOLO. Struktur bagian ini selalu seperti ini. Nah, setelah barusan kita cari ini dari hasil dari output list koordinat kandidat plat nomornya gitu ya, dan menggunakan net forward, kita dapetin XYWH-nya. Ini saya simpan di list namanya box, termasuk class ID dan confidence levelnya. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi baru namanya NMS box ya, atau non maximum suppression box. Fungsi ini berguna untuk mengeliminasi kalau misalkan ada bounding box lebih dari satu di satu objek lokasi gitu, kalau kayak overlapping. Nanti dia akan di-merge jadi satu box saja gitu.
Itu gunanya si NMS. Jadi nanti nggak ada multiple box di satu objek. Pakai CP2 DNN NMS box. Nah, ini kita bisa kasih threshold juga. Di sini ada confidence level threshold ya, sama NMS threshold. Kalau NMS threshold ini kita set 0,4. Ini random aja ya untuk awal 0,4, artinya skor yang di bawah di bawah 0,4 artinya yang rempet gitu ya bakal bakal disatuin gitu, bakal dijadiin satu box. Dan bakal difilter juga kalau misalkan ada objek dengan confidence level di bawah 0,5 itu bakal di clear, bakal dihilangin gitu ya. Karena mungkin bisa saja bukan plat nomor gitu ya, karena confidence levelnya rendah. Nah, cara menggunakannya tinggal panggil aja nih DNN.NMS box, si function non maximum suppression ini, masukin boxnya yang di atas kita udah simpan. Di dalam box ini ada XCWH-nya atau lokasi tiap kemungkinan plat nomornya ya. Terus kita masukin confidence list-nya, terus threshold dan NMS threshold-nya. Nah, di sini dia akan menghasilkan indeks atau koordinat box yang benar-benar fix gitu. Yang nggak ada overlapping-nya lagi dan udah di filter gitu ya, yang threshold-nya di atas 0,5 gitu yang bakal diambil. Dengan cara seperti ini. Nah, setelahnya kita dapat XCWH yang final gitu, yang udah nggak overlapping. Karena udah final ya tinggal kita running aja create rectangle seperti biasa kayak di cascade classifier gitu ya. Kita tulis ke frame, karena frame ini gambar original yang kita baca tadi si mobil 1 ini. Kita draw gitu ya pakai CP2 rectangle di sini berdasarkan koordinat yang kita dapatkan dari CP2 DNN NMS box gitu. Nah, selanjutnya ya udah kita tinggalin show aja. Ini kalau saya running. Ini coba saya show ya. Nah, ini kelihatan ya. Yang masih muncul nggak? Muncul di saya. Plat nomornya iya, pas nggak? Plat nomornya pas nggak? Iya. Nah, gitu ya. Jadi yang saya ceritain tadi panjang lebar di atas sampai bawah itu ujungnya kayak begini. Gitu. Kalau ini dia trainernya itu pakai itu ya. Darknet itu. Nanti selanjutnya kita akan coba. Barusan kan kita cobain pakai weight yang di-download yang pernah orang bikin gitu kan. Iya. Yang tadi saya linknya kasih gitu model weight itu kan kita download dari GitHub-nya orang gitu. Nanti selanjutnya kita akan coba bikin. Ini kita coba bisa uji akurasinya dengan gambar-gambar lain, Mas. Scroll lagi ke atas, kita cobain ya. Kita ganti aja di bagian sini jadi mobil 2 gitu. Ini tinggal running lagi. Nah, di sini walaupun gambarnya kecil dia mampu predik. Masih ingat yang sebelumnya yang cascade classifier juga kan pernah dapat juga yang untuk detect plat nomor walaupun nggak terlalu akurat ya, akurat banget gitu. Tapi yang Yolo ini kayaknya dia bagus banget gitu, lebih akurat. Kalau nggak salah autornya yang bikin si model weight untuk si detect plat nomor ini, dia menggunakan 3.000 gambar mobil. Gitu, menggunakan 3.000 gambar mobil. Jadi lumayan banyak banget. Dibandingin yang sebelumnya kita pakai buat hardscape berapa tuh? Ya ratusan gitu ya. Yeah. Nyampe ribuan gitu ya. Dia pakai 3.000 gambar. Kita bisa uji lagi dengan gambar-gambar lain. Bahkan mungkin dia nge-training bukan pakai plat nomor Indonesia gitu ya. Plat nomor negara dia kan itu kan reponya punya orang luar gitu. Tapi bisa digunakan untuk mendeteksi plat nomor Indonesia gitu. Nah, sekali lagi dengan opsi menggunakan YOLO DNN OpenCV ini, kalau masnya memang atau dosennya ada kebutuhan ini pengen lu nggak bisa segala arah gitu gambarnya itu nggak dikunci di satu posisi gitu ya mas. Nah opsinya ya pakai mau nggak mau pakai OpenCV DNN dengan menggunakan modelnya YOLO gitu, YOLO untuk plat nomor gitu. Cuma sekali lagi nih kita ingat gitu kalau kita ngekstrak plat nomor pakai OpenCV cepet banget gitu ya.
runningnya cepat gitu, dapat satu gambar, kita stream pakai video mungkin juga cepat juga gitu. Tapi pakai deep learning ini bisa jadi lambat, terutama kalau kita nggak menggunakan pemrosesannya menggunakan GPU gitu ya, bisa jadi lambat. Apalagi kalau kita misalkan berencana untuk di deploy codingannya ini dia di running di device seperti Raspberry, ini akan jadi limitasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang tetap saya tertarik nih pakai YOLO, tapi gimana biar bisa running di device kecil kayak Raspberry gitu. Ini kalau saran dari saya bukan di running jangan menggunakan Raspberry gitu ya. Ada device mirip Raspberry tapi lebih powerful yang ada GPU Nvidia nih. Pernah dengar Nvidia Jetson Nano? Kayaknya pernah sih. Nah, itu. Pakai itu baru bisa, Mas. Itu ukurannya kecil juga gitu. Mungkin form factor-nya lebih gede dari Raspberry tapi gak jauh-jauh amat gitu. Dia ada GPU Nvidia-nya. Ya untuk ngerunning YOLO bisa cepat juga di sana. Tapi kalau mungkin di Raspberry bisa ngos-ngosan gitu ya. Nah, itu opsi kalau tetap mau pakai YOLO gitu ya. Best practice-nya beda pakai Nvidia Jetson Nano. Harganya memang sedikit lebih mahal dibandingkan Raspberry, bisa 2 kali lipatnya gitu. Harga jual luar sekitar $99 lah. Si Nvidia Jetson Nano. Kalau Raspberry kan di angka $35 ke atas ya, $50 ke bawah lah yang versi terbaru yang Raspberry Pi 4. Gitu. Nah, itu barusan kita memanfaatkan model yang udah ada untuk diterapkan mendeteksi plat nomor gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau misalkan kita ingin mentraining model sendiri gitu. Tapi sebelum itu, ini ada utility function. Jadi yang kita lakuin di atas ini kan kayak kepotong-potong ya, Mas. Nah, ini saya bikin masukin ke dalam sebuah function. Nah, ini sama aja seperti yang di atas. Kayak ini tadi itu nentuin CXC-nya gitu ya dari detektor. Ini saya kasih di function post process gitu ya. Termasuk yang di sini yang cari NMS-nya gitu ya. Nah, kalau di atas tadi kan dia hanya ngedraw kotak hijau ya, Mas. Nah, kita sekalian draw juga label dan confidence levelnya. Ini plat nomor berapa persen gitu ya. Nah, kita coba draw. Ini pakai function drawPad. Di dalamnya sebenarnya cuma ada CV2 rectangle untuk bikin kotak sama put text gitu. Yang ngeprint label dengan confidence levelnya kan. Kenapa kita bisa tahu confidence level dan labelnya? Jadi karena di sini kita simpan ya confidence level dan class ID-nya gitu. Ini saya bikin function namanya drawPad dan draw information time-nya ya. Nah, selanjutnya tinggal saya panggil seperti ini aja. Gitu ya. Ini saya ambil dari, ini mungkin perlu diganti dulu Mas. Ngambilnya dari dataset. Nah, folder dataset. Sama di sini mungkin kita modif. If yt1 sama or biar bisa di close gitu ya. Kalau datasetnya kan di folder dataset itu ada banyak banget. Gitu. Kita break aja gitu ya. Keluar dari for. Modif seperti ini. Ini ganti ke folder dataset sesuai yang kita punya di sini gitu ya. Di sini ada banyak dataset mobil. Kalau udah ini tinggal di running aja. Dataset, oh ya karena di sini ingat dia ada file txt juga selain file gambar ya. Nah, ini mungkin kita perlu filter. Filternya enaknya gimana ya? File name. Oke, paling kayak gini nih Mas. If file name jadi pertama dia kita cek dulu nih. Kalau ini kan dia bakal ngebaca semua file yang ada di folder dataset nih. Ini karena ada file txt-nya juga nih. Kita avoid file txt-nya. Kita cuma baca file yang ekstensinya .jpg gitu ya.
Di sini saya baca pakai OS path.split text. Kalau dia path-nya ini extension dengan ini kan dia bakal ngambil extensionnya ya. Extension bukan JPG, dia bakal terus di skip gitu. Proses di bawah ini ke next file gitu. Kalau next filenya JPG ya dia bakal langsung eksekusi ke bawah sini gitu. Oke, kita coba ya. Nah, kayaknya jalan. Masih error. Oh, ini saya belum running fungsionalitas ya. Ini saya running dulu. Ini saya running juga. Saya running lagi. Nah, dia nge-play nih semuanya terus-terusan ya. Nah, di sini bisa dilihat saya print confidence levelnya. Nah, di sini nggak kedetek. Di sini nggak kedetek. Nah, di sini kedetek. Di sini nggak kebaca. Nah, di sini kebaca. Yang masnya ke-play juga nggak? Perlu lihat kodenya bentar, Mas. Oke, bentar-bentar ya. Saya close dulu. Nah, ini hasilnya ya. Kalau dia tidak kontras, ini kan kontrasnya bisa kebaca. Nah, ini samar-samar mungkin dia nggak bisa baca. Ini nggak bisa baca karena terlalu gelap ya. Ini bisa baca, ini nggak bisa dia. Nah, ini bisa. Macam-macam kayaknya ya. Nah, bahkan ketika dia pakai 3000 dataset pun dia, apalagi yang tadi sebelumnya terkena iluminasi. Nah, ini kelihatan jelas tapi dia nggak bisa detect ya. Ini nggak bisa detect, yang ini bisa. Yang depannya nggak, karena mungkin terlalu iluminasi ya. Terlalu mengkilap. Tapi dengan seperti ini bisa kelihatan, dia performanya tuh bagus lah. Dibandingkan yang hard cascade classifier ya. Oke. Ini kalau misalkan kita running pengen dari file video gitu, yang file ini. Tapi kalau misalkan pakai OpenCV-nya tadi targetnya itu CPU, lambat banget gitu. Ini bisa dicoba tapi per frame-nya tuh lambat banget gitu. Ini karena memang kita runningnya di CPU. Tapi tergantung juga ya, karena saya ini kalau laptop saya pakai i5, mungkin kalau masnya pakai i7 gitu ya, mungkin lebih signifikan gitu FPS-nya. Tapi kalau pengen cepat gitu ya, ini di graphic card di running pakai GPU dengan backend CUDA gitu ya, dengan target CUDA itu bisa lebih cepat gitu. Menggunakan di running di atas GPU-nya Nvidia gitu. Ini silakan kalau misalkan mau dicoba-coba ya. Nah, itu barusan tuh semua yang kita cobain itu adalah mencoba model untuk deteksi plat nomor yang udah orang bikin gitu, Mas. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke bagian terakhir. Belum sih. Belum ya? Nah, kita akan coba bikin file 3 file yang kita butuhkan tadi tuh. .names, .cfg, .cfg ini sebenarnya nggak bikin ya, kita download dari si Alexei AB-nya ya. Tergantung kita mau pakai yang mana gitu ya. YOLO 3 kah, YOLO 4, YOLO 2 gitu ya, kan banyak gitu, .cfg-nya. Terus yang kita build adalah .weight-nya gitu. Kita akan hasilkan .weight-nya gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan training ya? Nah, ini kita prepare dataset dulu. Di sini kebetulan saya udah simpan datasetnya di folder dataset mobil 1, dan ini sebenarnya cuma sedikit banget ya, hanya untuk contoh aja gitu ya. Ini saya nyari juga manual crawling dari Google. Ini kalau masnya pengen nyari dataset sendiri, mungkin mau nggak mau crawling sendiri gitu ya, nyari dari Google atau dari mana, atau akuisisi sendiri gitu di jalan. Nah, setelah dataset kita punya gitu ya, nah kita ada yang disebut dengan step itu dataset annotation, Mas. Dataset annotation ini jadi kunci bagaimana si YOLO mendeteksi lokasi objek pada gambar. Jadi kita annotate gitu ya.
Contohnya nih, ini ilustrasi gambar gitu ya. Ini ada satu software namanya tuh label IMG ya. Ini saya gunain ini juga. Sebenarnya ada banyak ya software annotation tool. Ini untuk sekarang kita akan coba pakai label IMG. Nah, ketika kita punya gambar nih, kita pengen annotate objek pada gambar ini, tinggal kita kasih bounding box, terus kita save gitu. Nanti kebentuklah namanya tuh txt file-nya. Nah, mungkin tadi bingung ya, kenapa di folder dataset ini ada folder txt file. Nah, txt file ini adalah annotation data. Atau kalau kita buka ya, ini adalah file yang menyimpan lokasi, ya, koordinat gitu ya, di dalam gambar, posisi si objeknya gitu. Tapi dia bentuknya tuh 0 sampai 1 ya indeksnya ya. Bukan pixel berapa sampai pixel berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi si annotation tool ini kita kita define dulu nih lokasi objeknya xy wh-nya berapa gitu. Kalau ada lebih dari satu berarti kotaknya ada banyak. Kita akan cobain nih bagaimana cara menggunakan si annotation tool ini. Jadi setelah Mas dapat dataset, pasti tahap selanjutnya annotation tool kalau mau menggunakan algoritma object detection gitu. Cara installnya ini kita perlu, karena dia itu aplikasi based on Python ya, kita perlu buka CMD, atau saya mau pakai apa namanya? Saya di sini mau pakai PowerShell. Kalau Masnya mau pakai yang kemarin, PowerShell dicari di pencarian juga boleh. Ini, sampai nanti ini kelihatan di pinggirnya itu ada tulisan base-nya ya. Nah, kalau udah dibuka Mas, kita ini sambil enaknya mungkin ya, enaknya kita sambil buka nih sumbernya ya, source aplikasinya si label yang ini. Tinggal diklik. Saya masih belum ada base-nya. Belum muncul base-nya? Iya, masih PS. Setelah itu ya enaknya sih kita bikin environment baru ya. Kita create environment, create env name. Ini kita namain label img gitu ya. Nah, kayak gini aja. Sorry, conda create ya. Ini nggak perlu pakai env ya. Conda create name label img. Ini karena saya udah ada apa namanya? Saya tinggal pakai nih. Kalau Masnya mungkin belum ada, perlu coba dulu nih. Conduct, create, strip name, label img. Oke, kita bikin environment baru. Nah, selanjutnya setelah berhasil recording, tadi kan ada link label ke GitHub link label img-nya, Mas. Itu dibuka aja. Nah, terus scroll, cari di bagian tengah, ada Windows plus Anaconda. Kalau kita menginstal di Windows ya, karena Mas sama saya pakai Windows, cari di bagian ini. Dan plus Anaconda ya. Ya. Nah, ini tinggal di-copy aja satu-satu, di running. Nah, di-copy sampai yang kedua nih, LXML ini ya. Di-installin gitu ya. Ini Conda install PKT5 gitu ya. Ini saya mau coba running. Tapi sebelum di running, Mas, activate dulu nih. Jangan lupa, Conda activate. Karena kalau nggak di-activate ke label IMG, ke installnya malah di base kan. Oh, saya udah terlanjur gimana, Mas? Stopnya bisa nggak ya? Bisa Ctrl C aja. Ctrl C. Nah, ini kalau udah diaktifkan, install aja pertama dari yang Conda install PKT sama dengan 5 ya. Install PKT5. Ya. Selanjutnya yang install Mince Anaconda LXML ya. Kalau udah sampai yang LXML, stop dulu. Karena kita perlu download file dari repository. Dan juga yang Anaconda LXML ini. Kalau udah, yang Masnya udah?
Masih yang pertama, Mas. Karena banyak deh ya. Iya. Oke, setelah selesai barusan install dua Conda library ini, kita sama LXML. Nah, selanjutnya kita perlu clone si repository ini, Mas. Kalau Masnya ada GitHub lain bisa pakai GitHub lain, tapi kalau aku nggak ada, ini download zip aja nggak apa-apa. Di download zip. Nah, tunggu sampai dia prosesnya selesai. Kalau udah selesai, nanti kita bisa lakukan unzip ke file yang barusan kita download ya. Bentar, repositorinya di mana? Ini kalau nggak nemu di di notebooknya saya kirim. Masih yang di tadi ya? Masih Iya. di label yang Betul, masih di label IMG. Ada kan? Iya, terus. Nah, kalau sudah terinstall, sudah di download ya, ini bisa show in folder. Nah, kalau udah kebuka gini ya di folder, ya. Setelah ini ya kita ekstrak aja, Mas. Klik kanan, bisa ngekstrak zip kan di laptopnya. Maksudnya bisa sih kalau di Windows ya. Ini saya pakai semi zip, saya ekstrak. Ini ada folder label IMG master otomatis, ini ada di download ya. Nah, ini diklik bagian sininya, Mas. Di copy pathnya sampai ke folder ini ya. Ini kalau udah, kita kembali lagi ke PowerShell-nya. Nah, kita kita kembali ke PowerShell atau Masnya pakai cmd boleh. Nah, kita ketik cd. Nah, ke lokasi barusan si label IMG masternya. Mungkin yang Masnya sama saya pasti beda ya, pathnya. Sesuaikan aja gitu ya. Nah, kalau udah masuk, kita bisa ls. Nah, ini file-file yang ada sama di dalam foldernya tadi. Nah, selanjutnya apa setelah ini? Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian label IMG-nya tadi setelah yang install LXML ya. Di sini kan ada running PYRC C5 ya. Dan bla bla blanya itu ya. Bentar Mas, tadi yang di copy yang mana ya? Kita balik lagi ke yang si GitHub-nya. Si label IMG. Nah, si yang PYRC5 ya. Nah, ini kita running di dalam foldernya tadi tuh yang kita buka di PowerShell. Yang ketiga ya? Iya, betul. Nah, kalau yang PYRCC5 udah, yang Python label img.py ini bisa diketik juga boleh. Python label img.py. Ini yang masih udah diketik juga, Python label img.py. Ini saya yang P5 itu. Nah, setelah barusan kita berhasil install, kita running Python label img-nya. Nah, ini di sini kita akan melakukan proses annotation tool ya, menggunakan software label IMG yang barusan kita install. Tapi ini kayaknya ke close. No such file or directory. Ini saya coba. Ini kayaknya ada gara-gara ada folder ini nih. Saya clear dulu ya. GitHub. Ini karena sebelumnya udah pernah saya annotate, ini udah ada lokasi-lokasinya gitu ya. Jadi anggap aja nih kalau misalkan kosong gitu ya, saya hapus dulu. Nah, ini kalau nggak ada, jadi cara ngannotate gimana? Ini pastiin bagian sini udah tulisannya YOLO. Ini sebenarnya bisa bentuk format ini Pascal VOC, YOLO, dan CreateML ya. Ini
karena kita mau bikin annotation data untuk YOLO, pasti ini bagiannya YOLO. Terus kita bisa pilih create rectangle box. Nah, terus kita drag aja di area yang mau kita annotate, ini kita kasih box deh. Kalau ini menunjukkan oh ini loh plat nomor gitu ya. Annotate. Nah, ini kita pilih apa namanya labelnya ya. Di sini belum ada nih, kita nggak bisa apa namanya belum muncul si kelas yang kita mau nih, si plat number dot txt ya. Nah, ini kita bisa set dulu kelasnya. Nah, di sini kita bikin file yang namanya itu license_plate.txt atau class.txt, isinya license plate ya. Nah, dengan kayak begitu nanti kita bisa create kayak gini. Ini kita pilih license plate gitu ya. Terus kalau mau next ke image selanjutnya ya tinggal di next aja gitu. Tapi kita save dulu gitu. Kita save. Nah, ini yang selanjutnya udah saya annotate kayak gitu aja semua. Ini bisa kita edit, kalau mau disesuaikan juga boleh. Kalau kita punya 1000 gambar, ya 1000 kali kayak gini, Mas. 1000 kali proses nge-annotate gitu ya. Dan ini boleh dibilang memang step yang susahnya gitu ya. Nah, ini saya cuma ngasih contoh 100 gambar. Kalau di gambar ya. Putus-putus, Mas. Oke, sorry barusan disconnect. Halo? Oke. Kita lanjut ya. Nah, setelah barusan ya kita berhasil melakukan annotate ini, ya boleh dibilang ini bagian yang boleh dibilang ini bagian yang melebihkannya gitu ya. Kalau lebih dari satu plat nomor ya kita bisa tandai 2 kayak gini nih. Kita bisa kasih bounding box ada 2 gitu. Kalau ada 3 ya kita bisa tambahin juga. Kalau ada 2 atau lebih. Cuma kayak begitu. Nah, kalau udah selesai kita bisa tutup softwarenya. Ya, kita bisa cek kembali di dalam folder dataset yang kita punya nih. Jadi kebentuk yang si file mobil 1.txt dan sampai semuanya gitu ya. Ada file txt dan file image dataset yang kita punya ini. Berpasang-pasangan. Kayak gini. Nah, tahap yang barusan dilakuin adalah tahap annotation dataset gitu ya, menggunakan aplikasi label IMG yang ada di GitHub yang barusan kita install. Nah, untuk melakukan proses training, ini mungkin URL-nya saya ganti, ini punya orang. Saya bikin yang versi saya sendiri. Ini saya share via chat aja ya, Mas. Kalau mau coba lihat-lihat juga. Oke, setelah sebelumnya kita berhasil melakukan annotation pada dataset gambar mobil yang kita miliki. Sekarang kita akan coba melakukan proses training model YOLO-nya ya, untuk mendapatkan file .weight-nya. Nah, untuk itu kita sekarang akan menggunakan Google Colab ya. Google Colab ini merupakan collaboration tool dari Google untuk membantu kita mengeksplor machine learning, deep learning gitu ya, dengan menggunakan pemrograman Python. Secara gratis kita bisa memanfaatkan GPU-nya juga ya untuk speed up proses training. Dan ini tentu saja jadi mudah bagi kita gitu ya. Nah, ini kebetulan saya udah ada Darknet YOLO tutorialnya ya. Ini saya share via chat, boleh nanti diakses. Nah, sebenarnya si notebook yang akan saya gunakan ini ada original autornya nih dari ibayeng.info ya, ibayeng.info. Ini original notebooknya bisa diakses di URL ini, tapi di sini saya modifikasi agar lebih simpel dan ada beberapa penambahan yang memang disesuaikan untuk kebutuhan pertemuan kali ini ya. Oke, langsung aja ya. Pertama ini kita setup dulu nih si notebook yang kita punya ini. Kita akan gunakan pemrosesan GPU nih. Kita tinggal cek ke bagian runtime. Ini ada di bagian change runtime type ya. Ini agak sedikit beda namanya. Change runtime type. Ya, ada hardware acceleration.
accelerator, sorry. Ini kita tinggal pilih GPU ya. Nah, ini terus klik save ya. Nah, ketika di klik save, ini di bagian pojok kanan, dia akan mulai, nah ini, connected, dan akhirnya kalau udah ada tulisan RAM dan disk, terus centang hijau, menandakan kita udah punya alokasi space gitu ya dari Google Colab. Setelah barusan kita setup pemrosesannya menggunakan GPU, nah sekarang kita bisa coba konekkan data yang kita punya tadi itu di lokal kita ya, yang udah kita annotate menggunakan tools image label IMG gitu ya, label image. Nah, tapi gimana gitu kan, sedangkan data kita itu di lokal, gimana kita bisa mengkonekkan dataset yang kita punya ke Google Colab. Nah, karena Google ini sebenarnya toolsnya dari Google, ini kita dimungkinkan untuk mengintegrasikan data kita di lokal menggunakan Google Drive ya, via aplikasi Drive Backup and Sync. Jadi pertama, untuk langkah awalnya kita create dulu satu folder di Google Drive yang akan digunakan untuk sinkronisasi dan backup data dari dan ke lokal sama Google Drive kita gitu di Google Drive. Nah, pertama kita bikin dulu nih folder yang namanya Darknet ya di Google Drive. Jadi teman-teman bisa buka dulu Google Drive-nya. Tinggal akses Google Drive-nya seperti ini. Nah, ini ya pilih aja salah satu drive. Ini saya bikin folder namanya Darknet. Untuk bikin foldernya pasti teman-teman juga udah tahu ya, tinggal klik kanan new folder, namain Darknet ya. Nah, kalau udah dinamain Darknet seperti ini, nah selanjutnya balik lagi ke Colab-nya, kita perlu download, sorry ini ada typo, install ya, install backup and sync nih. Ini tinggal klik aja linknya di sini. Nah, ketika diklik ini langsung navigate ke halaman download aplikasi backup dan sync-nya. Ini aplikasi dari Google, tinggal di download aja. Ini karena sebelumnya saya udah download ya. Teman-teman yang belum download mungkin bisa di download dulu. Ini installernya aja sih, nanti tinggal diklik install, next ngikutin ya wizardnya gitu ya sampai selesai. Nanti kalau teman-teman install akan muncul option ya untuk memilih folder mana yang akan disinkronisasi ya. Ini saya coba buka juga punya saya ya. Nah, nanti teman-teman akan kebuka window untuk setup folder mana yang mau di-sync antara data di laptop ke cloud atau cloud Google Drive gitu ya ke laptop ya teman-teman gitu ya, ke lokal. Ini mungkin bagian sini bisa pilih atau enggak terserah. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Klik OK aja gitu, nggak usah pilih yang manapun kalau di bagian yang laptop. Nah, cuman di bagian yang Google Drive-nya ini wajibnya, karena tadi kan kita udah bikin satu folder Darknet ya. Folder Darknet, mungkin di sini teman-teman masih 0 MB karena masih kosong di sini, kalau saya udah ada isinya. Ini tinggal dicentang aja di bagian sini, pilih si Darknet-nya. Ya, kalau radio buttonnya masih di bagian atas, switch aja ke bawah. Ini hati-hati jangan sampai ke choose folder lainnya juga, karena itu bakal synchronize semua. Pastikan hanya kepilih yang folder Darknet. Kalau udah diklik OK. Nah, setelah itu di pojok kanan bawah, kalau di Windows ini bakal muncul logo Sync and Backup ya. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman akan mulai proses to backup sinkronisasi gitu kalau misalkan ada datanya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik nih tiga tombol di atas ini nih. Nah, untuk melihat setup tadi, nah bisa dibuka lagi deh, bisa ditampilin lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen nge-backup atau nge-sync folder lain juga bisa dari menu tadi gitu ya. Nah, untuk melihat sebenarnya kan ini folder Darknet ini ada di Google Drive kita. Di lokal laptop kita itu apa foldernya ada di mana gitu. Ini bisa dilihat nih. Ada namanya folder location. Ini saya kebetulan di sini nih posisinya. User Yunus Google Drive ya. Ini mungkin teman-teman lokasinya bakal beda ya.
sesuaikan aja dengan yang didapatkan teman-teman ya. Oke, udah gini, ini saya bisa cek nih. Nah, di sini karena saya ada nih, C user Yunus Google Drive ya. Nah, di sini udah ada folder darknet yang tadi di-create di Google Drive ya, udah otomatis kesinkronisasi. Kalau teman-teman belum ada, ini tunggu aja di bagian icon pojok kanan bawahnya ini sampai dia selesai sinkronisasi ya. Ini kayak ada icon sync gitu ya, muter-muter. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke Colab. Dengan seperti ini kita udah berhasil bikin folder di lokal biar nantinya itu kita bisa put dataset di sini gitu ya. Terus nanti kesinkronis ke Google Drive. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita udah selesai nih di step 1, kita lanjut ke step selanjutnya. Kan tadi kita bikin folder darknet ya. Nah, kita akan coba mounting nih ya, si Google Drive punya kita ke Colab nih. Karena Colab dan Google Drive ini kan platform terpisah nih dari Google, walaupun sama-sama dari Google. Jadi kita perlu mounting drive si Google Drive, ya, folder yang ada di Google Drive, ke dalam Colab notebook ya, ke VM Colab-nya. Nah, ini caranya tinggal menggunakan library punya Google ya, library Python punya Google Colab ya, tinggal dipanggil drive mounting. Nah, ini posisi foldernya ya, konten G Drive. Ini defaultnya gitu ya dari Google-nya. Kalau misalkan si Google Drive ini memang ada di part ini ya. Ini tinggal di running aja. Nah, ketika di running dia akan ada prompt input untuk authorization code. Nah, kita perlu ngasih akses si Google Colab untuk boleh nih ngakses drive punya kita. Tinggal diklik aja nih link tautannya. Nah, itu nanti akan ada muncul login authentication-nya. Ini saya pilih pakai email saya. Nah, di sini kita kasih akses lah gitu ke Google Drive untuk Google Colab untuk akses Google Drive kita. Kita allow. Kalau udah kebikin, di copy code-nya, terus kita bisa paste ke sini ya. Paste, enter. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah ada tulisan mounted at bla bla bla, ini berarti kita berhasil mounting gitu ya. Kalau masih belum berhasil mounting, rerun lagi aja, di running lagi aja nih pojok yang ada icon play-nya. Terus nanti klik lagi link tautannya. Kalau udah kebuka link tautannya, authenticate pakai akun Gmail kita untuk dibolehkan akses Google Drive gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sisi panel kirinya ini udah ke mounting folder G Drive ya. Nah, ini ada folder My Drive. Nah, ini bisa kelihatan nih folder-folder yang ada di Google Drive saya, termasuk folder Google darknet yang tadi kita bikin ya. Kalau belum berhasil ke mounting, ini nggak akan kelihatan foldernya. Nah, kita bisa coba cek nih si folder darknet ini, karena saya udah ada isinya nih. Kalau di running ini udah ada list file-filenya, mungkin yang teman-teman kosong, jadi no worries. Ini karena ini saya udah sebelumnya udah coba-coba dulu gitu. Nah, setelah kita bisa berhasil nih, bisa kita cek dalam foldernya, kita bisa mengakses folder darknet ini dari Colab. Nah, kita bisa bikin aliasnya, karena kalau kita lihat kan ini path ke folder darknetnya panjang banget ini. Content G Drive, My Drive, darknet. Kita bisa bikin alias ke satu nama ya, biar lebih gampang itu untuk ngakses si folder darknetnya tanpa harus ngetik sepanjang ini gitu ya. Nah, untuk aliasnya ini pakai symlink, simbolik linknya Linux. Nah, ini kalau kita mau ngejalanin command Linux, tinggal kasih tanda seru aja depannya gitu ya. ln -s, ini kan untuk bikin simbolik link di Linux ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum familiar dengan sintaks command line-nya Linux, ya perlahan kita akan coba lihat lah ya. Nggak perlu terlalu dipusingin, yang penting tahu manfaatnya aja. ln-s, nah kita pengen simbolik link path ini nih yang kita punya tadi ke folder darknet, kita akan simplifikasi menjadi /darknet drive ya. Nah, sehingga selanjutnya kita nggak perlu lagi manggil
si konten bla 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 darknet, kita tinggal pakai satu blok ini aja, slice darknet itu untuk darkness drive, sorry ya. Nah, terus di sini kita akan coba cek itu, kita ls lagi. Bentar. Nah, bisa dilihat di sini karena ini saya udah ada filenya, jadi masih pas di ls darknet drive muncul file-filenya seperti yang di atas ini ya. Oke, nah itu dari sini kita udah berhasil nge-symlinkin folder darknet kita yang ada di Google Colab, yang ada di Google Drive ya. Kita symlink via Google Colab dengan nama darknet drive. Ini perlu diingat ya. Kalau teman-teman pengen ada nama lain, usahakan sesuaikan karena selanjutnya kita akan menggunakan symlink drive aliasnya ini. Oke. Next, kita masuk ke step 3. Di step 3 ini kita akan cek udah rilis version ini. Enaknya pakai Colab itu di VM-nya ini dia udah keinstall CUDA-nya. Kita nggak perlu install CUDA library-nya lagi untuk utilize GPU di VM-nya gitu ya. Jadi dia udah ada bawaan GPU-nya gitu ya. Ini cara ngeceknya tinggal kayak di Windows juga sama, pakai nvcc/version ya. Tinggal panggil aja kalau di Linux cara manggilnya kayak begini. Tentu saja kan ini command mode, ini pakai tanda seru ya depannya. Nah, ini bisa dikelihatan di depan hasil nvcc-nya. Ini dia pakai CUDA rilis 10.1. Kita 10.1.243 versi CUDA versi 10 ya. Jadi lumayan terbaru lah. Oke, selanjutnya ini optional aja, not required. Tapi kalau teman-teman mau coba install CUDNN, boleh. Ini manfaatnya sebenarnya untuk speed up proses training juga ya. Jadi CUDNN itu kayak CUDA DNN gitu ya. Jadi library extension untuk si CUDA itu sendiri gitu ya. Kalau teman-teman mau install silahkan. Tapi ini karena di kasusnya the binary installation-nya itu lumayan gede gitu ya, sekitar 400 MB lebih gitu ya. Ini teman-teman bisa pilih atau enggak terserah ya. Kalau teman-teman mau bisa coba install dulu udah binary-nya di halaman NVIDIA website-nya, habis di-download, masukin tuh ke folder darknet gitu ya. Darknet yang tadi kita bikin. Nah, dengan folder CUDNN gitu ya. Kita bikin dulu folder CUDNN di folder darknet, baru kita masukin file CUDNN yang kita download dari servernya NVIDIA gitu, dari webnya NVIDIA. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke step kelima. Nah, di step kelima ini kita langsung masuk ke darknet-nya. Di sini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Clone repo darknet-nya yang dari Alexei AB ya. Terus compile si darknet-nya ya, karena masih source code gitu ya, kita compile dulu. Habis di compile kita copy ke drive nih kalau mau ya, kalau mau itu pun. Oke, kita mulai aja. Kita clone pakai git. Ini nggak perlu install git lagi karena di Colab VM-nya udah ada git-nya. Tanda seru git clone gitu ya ke halaman git repository-nya. Terus kita selanjutnya masuk ke folder yang ada di, ini kan ada projectnya darknet. Nanti ada kebentuk folder darknet ketika dibikin. Nanti di sini bisa kita lihat ya di sekitar sini. Kita running. Oke, ini udah berhasil. Ini ada di folder konten, ada folder darknet. Ini kalau teman-teman pengen lihat, nah ini di refresh aja. Ini udah ada folder darknet. Ini beda lagi dengan folder darknet yang tadi kita create manual ya. Ini folder darknet dari Alexei AB gitu, atau darknet binary-nya. Kalau dibuka, ini ada folder-folder yang memang dari repository darknetnya ya, punya Alexei, yang di Alexei AB ya, repository punya Alexei AB. Nah, untuk nge-compile-nya, karena barusan kita udah cd ya, change directory ke folder darknet. Jadi kita udah ada di dalam folder darknet ini. Kita akan coba compile pakai Mac. Tinggal panggil aja tanda seru Mac. Ini kalau pemrogrammasi gitu ya, atau C++, ini umum lah pakai compiler CMake atau Mac gitu ya. Oke, kita tunggu sampai proses compilasi selesai. Ini nggak lama sih.
Kalau udah selesai, biasanya ini yang motor-motornya udah berhenti ya. Nah, ini udah selesai. Ini juga udah berhenti motor-motornya. Kita coba cek ls aja. Harusnya ini ada suatu file namanya darknet di dalam folder darknetnya. Nah, ini nih. Ada file darknet ini gitu ya. Ini hasil kompilasinya. Kita akan coba tes si file darknet ini gitu ya. Nah, untuk ngetesnya ya biasa, karena ini si darknet ini kan untuk object detection, tentu saja kita akan pilih sebuah foto. Di fotonya itu ada gambar objek itu orang, kuda atau apa gitu, jerapah. Kita akan coba bisa nggak dia ngasih bounding box ke objek tersebut atau ngedeteksi ini person, ini hewan apa gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Nah, tapi untuk melakukan hal tersebut, ini kita bikin utility function dulu nih dalam Python. Ada 3 function yang berguna gitu, karena ini dipakai Colab itu nggak kayak kita running GUI Jupyter Lab di lokal ya, bisa muncul pop up GUI gitu ya, karena ini di browser. Otomatis kita perlu manfaatkan utility semacam ini, jadi nge-display-nya nanti pakai Matplotlib ya. Dan ini ada bantuan OpenCV-nya juga untuk nge-resize kalau kita mau. Untuk imshow, jadi tinggal panggil aja imshow path-nya gitu ya. Terus ada fungsi upload dan download. Kalau untuk sekarang mungkin upload dan download belum dipakai. Paling kita pakai yang show-nya aja dulu untuk nge-show gambar di folder tertentu gitu ya. Oke, ini kita running aja. Nah, untuk show-nya gimana sih caranya? Ini bisa dilihat aja nih. Kan kalau tadi dilihat di atas ini ada folder data ya. Nah, ini ada folder data. Kita bisa ls nih, folder ls spasi data. Nah, di sini ada banyak file gitu ya, file gambar. Ini kita coba show person.jpg ini ya, pakai function imshow path ini gitu ya. Tinggal panggil aja imshow. Nah, ke pathnya ini kita harus tulisin karena dia ada di folder data person.jpg gitu ya. Nah, ini kita tinggal running. Nah, ini kita berhasil nge-show file file person.jpg yang ada di dalam folder data ya. Folder data ini ada di dalam darknet hasil clone repo dari LCAB ya. Yang ini nih. Ada beberapa gambar ya. Contohnya ada gambar apa lagi? Giraffe. Kita coba cek. Kita running. Nah, ini jerapah. Oke, ya kurang lebih kayak gitu lah penggunaan si imshow ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba nanti imshow-nya untuk menampilin hasil bounding box-nya gitu ya. Nah, tapi kita akan coba lakukan predict gitu ya. Detect objek di dalam gambarnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita perlu pre-trained model gitu ya, atau model yang tadi kita udah bahas di awal, .wave gitu ya. Ini saya sediakan link, bisa widget atau download dari PGRED yang V3-nya di sini, atau download dari sini nih, Coco Your V3 Tini ya. Nah, ini kalau udah di-download, seperti yang saya bilang, bisa teman-teman masukin ke folder darknet. Nah, masukin aja. Ini jadi nanti masukin filenya si coco_yolo v3 tini.weight. Kita perlu filenya. Ini taruh aja di folder dalam darknet di lokal kita. Nah, yang tadi udah berhasil yang salsing and backup gitu ya, pasti kebentuk folder ini. Ini teman-teman gak usah pusingin, file lainnya kok udah ada banyak nih di saya. Teman-teman fokus aja, yang penting satu ini masuk dulu gitu ya. Nah, ini akan kita masukin next gitu ya. Oke. Nah, kalau udah ini bisa dicek lagi nih di darknet drive, karena ini aliasnya ke folder Google Drive-nya kita gitu ya. Nah, bisa dilihat ini saya udah ada si Coco YOLO V3 Tini Weight. Saya cek juga langsung gitu ya. Nah, kita akan coba running deteksinya dengan tinggal panggil aja tanda seru titik slice darknet hasil compile kita ya. Terus ada parameternya detect. Nah, ada 3
3-4 parameter yang harus kita masukin, file config-nya, ya. Terus weight-nya, sama gambar yang mau dideteksinya. Dan terakhir ini don't show, ya karena memang kita di browser, kita show-nya pakai in-show gitu ya. Ini Pak, cukup kita pass through aja don't show. Ketika kita pass through don't show seperti ini, dia bakal nge-save hasil deteksinya itu ke file namanya prediction.jpg gitu ya. Di folder yang sama si lokasi darknet ini. Nah, sehingga makanya di sini kita tulisin langsung in-show prediction.jpg. Pertanyaan, apakah selalu namanya prediction.jpg? Ya, seperti ini untuk sampai sekarang. Nah, ini weight-nya pakai yang tadi yang disimpan di folder darknet drive. Ya. Yang tadi kita masukin ke folder scene-nya. Kalau teman-teman baru masukin mungkin dia bakal sync dulu, lumayan ya tergantung speed internet ya, karena dia size tadi 14 MB-an atau berapa gitu ya. Lumayan besar ya. Oh, 34 MB. Kalau udah selesai sync baru dicek kayak gini muncul, berarti udah berhasil. Ini tinggal kita running. Nah, ini akan coba ngedetect. Nah, muncul ya hasil detect-nya. Ini di-load dari gambar yang prediction.jpg. Seperti saya bilang, ketika nge-execute darknet ini dengan parameter don't show, dia akan nge-save. Nah, di sini dia ngasih keterangan kalau nggak salah. Not compiled with OpenCV, saving to prediction.png ya. Prediction.png atau prediction.jpg. Ini kita tulis PNG aja. Dan ulang. Oh, PNG nggak bisa ya. Berarti benar JPG. Tapi di sini tulisannya PNG, nggak apa-apa ya. Mungkin dia salah di sana. Nah, gini ya. Kita coba buktikan dengan gambar lainnya. Tadi kan ada gambar-gambar lainnya. Ini coba yang JPG. Karena darknet ini kan dia pakai dataset YOLO, Coco, sorry, untuk objek kelasnya, sehingga ini banyak bisa deteksi beragam hewan atau objek umum yang ada di dataset Coco gitu. Nggak boleh di ref, oh sorry, nah, ada spasinya. Nah, berhasil ya. Giraffe berhasil deteksi, zebra berhasil. Dan juga teman-teman bisa lakukan tes lagi untuk gambar-gambar lainnya ya, yang ada di dalam folder data. Gitu. Nah, yang kita barusan lakukan adalah sebenarnya sama seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kalau tadi kan pakai program Python, tapi ini pakai binary compilation darknet-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan, kalau barusan kan kita memanfaatkan binary compilation darknet-nya untuk melakukan proses prediksi ya, untuk mendeteksi objek di dalam gambar. Sekarang kita akan gunakan untuk melakukan proses training. Nah, untuk training YOLO ini ada beberapa file yang perlu kita siapkan ya. Ini saya udah kasih contoh-contoh filenya ya. Karena untuk kemudahan nih, karena size-nya kecil, kita akan coba pakai YOLO Tiny ya, YOLO V3 Tiny. Pertama download dulu file .cfg-nya, ini saya kasih linknya di sini. Teman-teman nanti tinggal akses aja nih collab-nya. Udah ada linknya, file CFG dan file conf-nya ya. Kalau teman-teman pakai yang YOLO V3 bukan versi ini, mungkin CFG-nya pasti beda ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja, bisa cek di folder CFG-nya PGRED ya, di GitHub-nya PGRED. Ada banyak. Kalau mau cek juga di folder ini kan, di folder darknet juga ada folder CFG ya. Nah, di sini ada banyak sekali folder config ya. Yang kebetulan saya pakai adalah yang YOLO V3 Tiny ya. Nah, yang ini ya. Cuma saya rename aja. Jadi Coco _ YOLO V3 Tiny. Nah, di sini bisa dilihatkan ada banyak config file. Dan teman-teman juga bisa download ini si conf file-nya ya. Nah, ini istilahnya kayak arsitekturnya ya istilahnya. Oke, kalau dua filenya udah berhasil di-download, selanjutnya kita bikin obj.names ya, file obj.names. Nah, kita simpan di dalam folder darknet. Ini saya udah
bikin file obj.names-nya. Teman-teman bisa bikin juga pakai Notepad juga boleh, atau kalau mau enak sih pakai Notepad++ ya. Biar benar filenya itu namanya .names ya, bukan jadi .names.txt gitu ya. Nah, ini pastiin kalau di sini type-nya names file ya. Ini bisa dibuka untuk cek kontennya. Nah, ini kita isi. Karena kita ini seperti yang saya bilang, mau ngedeteksi plat nomor, otomatis di sini names-nya cuma satu ya, license plate gitu ya. Nah, dan pasti ini di bawahnya nih, ini kan Windows CR LF ya. Ini kita bisa save, jangan sampai kita save sebagai Windows CR LF, karena kita mau prosesnya di Linux ya. Kita save sebagai Unix LF ya. Cara ngerubahnya ini tinggal di save as aja. Kita save as. Oh sorry, ini kayaknya cara ngerubahnya bisa dari sini. Tinggal diklik aja Windows CRLF-nya. Nah, nanti muncul double klik, muncul ada pop-up ya kalau di Notepad++. Jadi better buka di Notepad++ aja. Pilih Unix LF. Nah, kayak gini. Terus klik save aja. Kalau udah. Gitu. Kita simpan sebagai tadi tuh namanya itu obj.names gitu ya. Nah, kalau kita udah selesai gitu ya dengan file license plate ini, si obj.name ini yang modelnya license plate, kita kembali lagi ke collab-nya. Selanjutnya kita bikin obj.data. Gitu ya. Obj.name ini kan seperti yang dilihat dia menyimpan class name-nya ya. Kalau obj.data ini menyimpan path ke lokasi data resource training-nya nih. Jadi di sini di obj.data kita put kelasnya ada berapa, ini kelasnya 1. Gitu. Lokasi ke names file ini pakai, karena kita tadi alias pakai darknet drive ya, jadi kita tulis slash darknet drive slash obj names ini. Nah terus juga kita bikin ke lokasi train, sorry bukan train list ya, tapi train txt. Nah ini ke train txt, valid ke test.txt backup. Nah ini kita perlu nanti bikin folder backup. Pokoknya ini copyin aja dulu. Sama seperti tadi yang obj.names, kita bikin lagi file di apa namanya? Di Notepad++ lagi deh. Pastiin aja gitu ya. Ini samain kayak gini. Terus save. Nah, lokasinya di folder darknet Google-nya ya. Jangan lupa jangan di folder lain karena nanti nggak akan sinkron. Ini type-nya all aja, namanya obj.data gitu. Kayak gini ya. Ini jangan sampai pilihnya teks atau apa, type-nya all aja gitu ya. Klik obj.data. Kalau saya udah ada nih di sini. Dan sama juga seperti tadi nih, Windows CLRF-nya diganti jadi Unix LF seperti ini. Gitu. Sehingga bisa diproses oleh Linux karena kita trainingnya di VM Linux ya, di Collab. Oke, setelah teman-teman berhasil nge-save obj data, harusnya kalau teman-teman cek nih ya, di folder G Drive, My Drive, terus Darknet, itu udah kelihatan obj name dan obj datanya ya. Kalau memang teman-teman nge-save udah di-save nih ya di folder lokalnya tadi udah disinkronis juga di sini kelihatan gitu ya ke dalam drive Google Drive. Selanjutnya ini create directory backup. Ini kita tinggal create aja ya di dalam darknet-nya. Klik kanan create folder namanya backup. Ini saya ditaruh di sini. Folder backup ini berguna untuk dalam proses training. Jadi si darknet ini akan coba nge-save beberapa iterasi gitu weight-nya ya. Model yang hasil training dia akan save. Beberapa iterasi dia save, beberapa iterasi dia save. Nah, selanjutnya kita taruh juga nih si file YOLO v3-cfg dan YOLO v3-conf11 ya, yang di atas kita download dua ini ke dalam folder darknet-nya juga ya, ke dalam folder darknet yang bukan darknet yang binary ya, sorry. Ini folder darknet yang kita sync ke Google Drive yang ini ya. File tini.cfg, config file dan conf11-nya ya, dua file ini. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan bikin file train.txt dan
test.txt. Karena ini simulasi sebenarnya cara propernya nggak kayak gini ya. Ini saya bikin simple aja gitu ya. Bagusnya ini ada 2 folder terpisah, train dan test. Tapi ini saya satuin untuk hanya sampel gitu ya. Jadi saya bikin train dari gambar yang sama, bikin test dari gambar yang sama gitu ya. Ini saya running aja. Ini bakal ngedump list nama nama kan di folder IM. Oh iya, sorry ini ada yang lewat. Sebelum melakukan proses ini tuh kita copyin dulu dataset gambarnya ya, si mobil dan classesnya ke dalam si folder darknet gitu ya, dengan nama IMG ini. Nah jangan lupa ya, karena kalau nggak gini nanti ketika di running file kayak gini dia nggak akan kebentuk nih, si train.txt ini bakal kosong. Jadi bikin folder IMG, dalamnya itu masukin dataset mobil yang kita punya ya. Ini teman-teman bisa diakses datasetnya di GitHub saya ya. Oke, di GitHub untuk yang pertemuan ini ya. Nanti cek aja ini pertemuan ke berapa, 15 ya. Oke. Setelah make sure file annotate dan gambarnya ditaruh di dalam folder darknet yang di lokal, dan ini juga pasti bakal kesync ya ke atas ke Google Drive-nya. Ini perlu nunggu beberapa saat, tergantung speed internet. Kalau udah selesai, baru dah setelah itu kita akan create train.txt dan test.txt-nya. Tinggal di running. Nah, kalau udah berhasil, bisa dilihat nih secara lokal aja, kalau udah di sync ke bawah gitu ya, akan ada file test.txt, train.txt. Ini kalau dibuka ini ada list nama-nama file yang ada di dalam folder IMG ya. Nah, seperti saya bilang ini test dan trainnya akan sama filenya, akan menggunakan file yang sama, kontennya sama gitu maksudnya, karena tadi diambil dari folder yang sama. Jadi untuk biar nanti trainingnya kerasa beneran, nah kita, karena ini kan datasnya ada 100, 20% kita set sebagai data TXT gitu ya. Jadi pilih aja gitu, kalau biar lebih gampang 20 terbawah gitu ya, 20 file terbawah. Atau hapus ya 80 teratas gitu ya, biar enak di tes. Ini berhenti sampai line ke 80 ya. Ini bisa dilihat di sini nih. Line ke 79. Nah, ini udah line ke 80 ini di deret aja. Nah, di sini kita punya 21 line. Itu 20 sebenarnya karena sisanya space doang ya, yang line terakhir. Ini untuk yang tes, ini save aja. Oke, pasti ini juga udah Linux LF ya. Nah, kalau tadi kan yang tesnya sisain 20 terakhir, ini remove 20 terakhir ya. Kalau tadi kan remove 80 awal, sisain 20 terakhir. Kalau yang test.txt, remove 20 terakhir, sisain 80 awal. Jadi porsinya 80 gambar untuk training, 20 gambar untuk testingnya. Oke, ini delete aja. Nah, pas ini jadi 81 gitu ya, karena satu line terakhir ini ya new line-nya lah bikinan. Ini pasti juga LF-nya ya. Kalau masnya teman-teman yang lain pengen coba proporsi lain 30-70 juga bisa. 30 gambar untuk tes, 70 gambar untuk training juga boleh. Dicoba-coba aja. Karena ini cuma untuk mendemokan gitu, mengilustrasikan seperti ini proses untuk training model YOLO ya, menggunakan .NET. Nah, kalau udah ini kita simpan aja. Nah, kalau udah disimpan, nah di sini kita mulai nih nge-training gitu ya. Nge-trainingnya itu tinggal panggil aja tanda seru .darknet detektor train. Kalau tadi kan detektor predict ya. Nah, ini detektor train. Nah, ada 4 parameter ya. Parameter pertama adalah obj datanya. Ini jangan lupa. Terus yolotini.cfg-nya dan const 11-nya ya. Jadi di sini tuh kita akan mencoba, karena datasetnya tadi adalah dataset gambar mobil dengan anotasi plat nomor. Ini kita akan bikin model untuk deteksi plat nomor dari 100 gambar tadi, walaupun sebenarnya
Aktualnya kita butuh data ribuan lah ya untuk bisa proper deteksi menggunakan YOLO V3 ini ya. Ya, 3 file ini jangan lupa cek juga harus ada di dalam folder darknet drive-nya, yang mana kita tahu ini ada di drive, my drive, darknet ya. Oke, kalau udah ini tinggal di running aja. Nah, ini akan mulai proses training. Ini, nah tunggu aja sampai, ya ini biasanya untuk satu proses ini bisa lama banget. Apalagi kalau datasnya sedikit ya, karena kalau datasnya sedikit ini kan si model, si algoritma akan susah untuk konvergen gitu ya, untuk mencari lokal minima gitu ya, untuk mencari nilai prediksi yang dekat gitu. Sehingga propernya memang datasetnya banyak, tapi nggak apa-apa, ini untuk ilustrasi saja gitu ya. Nah ini selama bagian bulatan ini muter-muter gitu ya, loading, berarti ini masih running gitu ya, proses training. Nah kita bisa monitor juga nih konsumsi RAM dan disknya gitu ya. Dia ada besar banget spek yang dikasih dari Colab, ada 12 GB gitu ya. Dan kalau tadi teman-teman pakai CODNN juga bisa manfaatin fitur GPU-nya gitu ya, secara optimal. Nah ini ya bisa ditunggu lah sampai kapan gitu, sampai selesai. Tapi kalau ini dia tiap 100 iterasi gitu ya, dia akan menyimpan model terbarunya gitu ya, akan menyimpan base modelnya gitu ya, nge-backup modelnya ke folder backup yang tadi kita bikin. Jadi kalau kita cek di lokal kita nih, masuk ke dalam folder backup, karena sebelumnya saya udah lakuin training untuk skema yang ini, jadi saya udah punya sampai yang backupan ke 900 ya. Nah dia model paling terakhir yang disimpan tuh disimpan ke yang ada underscore last-nya ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini kalau misalkan nanti udah selesai, tinggal ambil aja yang YOLO V3 tiny underscore last. Nah itu adalah model paling finalnya gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Karena training ini bakal lama ya, ini kita akan coba skip aja, biarin aja dulu. Tapi ada sedikit tips gitu ya. Karena ini kita ngerunningnya di browser, hati-hati kalau browsernya ke close, otomatis proses ini juga bakal ke stop gitu ya. Dan bisa jadi hasil klonan kita bakal nguap, hilang. Karena konsepnya di Colab ini VM-nya itu bukan dedicated gitu ya, jadi kayak sharing gitu. Ketika nggak diallocate lagi ke kita gitu ya, dia bakal di wipe datanya, kecuali yang ada di dalam drive-nya ini nih, Google Drive-nya kita gitu ya. Makanya keuntungannya di mounting ke folder Google Drive-nya itu adalah ketika pun memang udah disconnect gitu ya, nggak ke-allocate lagi VM-nya buat kita, datanya masih ada gitu, data hasil modelnya masih ada. Walaupun mungkin data hasil darknet binary-nya, hasil compile-nya bakal hilang gitu ya, karena kita perlu git clone lagi gitu ya di atas. Kita perlu running git clone lagi, kita perlu compile lagi. Karena bagian itu nggak kita masukin ke folder my drive. Kalau teman-teman mau coba masukin ke folder my drive gitu ya, nge-clone-nya di folder my drive, darknet, boleh aja, tapi terakhir saya coba itu mesinnya lumayan gede gitu ya filenya, jadi saya simpan aja di folder root-nya ya, yang ada di sini gitu, jadi nggak dimasukin ke dalam sini. Sama satu lagi, jangan sampai ketukar, folder darknet ini adalah folder darknet binary kompilasinya yang dari AlexCAB, repository AlexCAB. Kalau folder darknet ini adalah folder untuk resource dataset kita nih, IMG, dataset ke gambar-gambar mobil kita, ini ada CFG dan lain sebagainya gitu ya, dan train sama test TX yang tadi kita bikin gitu. Nah dia ini juga 90 menit kalau misalnya kita idle gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak scroll gitu ke browsernya, dia bakal stop prosesnya gitu, bakal idle, dan kita perlu allocating space lagi, dan tentu saja bisa jadi ini proses trainingnya terhenti. Tapi dia bakal mentok-mentoknya sih kalau Colab runtime ini pokoknya 12 jam ya,
Setelah 12 jam, ini kita perlu rerun training lagi nih kalau belum selesai ya. Ataupun kalau kita mau rerun lagi gitu ya juga bisa. Cuma dia mentoknya di 12 jam gitu. Dan ini ada prosedur kalau misalkan udah kita nyampe 12 jam runtime gitu, komputasinya udah nyampe 12 jam, ya kita bisa coba untuk reinitiate lagi running proses trainingnya, tapi nggak perlu pakai yang ini, command yang ini, kita tinggal pakai command yang terakhir di sini aja nih. Yang detect call time, bedanya apa? Bedanya terakhir kita pakai last wait-nya ya, kita nggak masukin conf 11-nya, karena kalau kita masukin conf 11-nya, kita running ini lagi, misalkan ini udah nyampe 12 hour, ketutup gitu ya browsernya, kita running lagi, nah kita nggak perlu ngerunning lagi dari awal lagi gitu ya, cukup melanjutin yang dari last wait-nya gitu ya. Nah makanya di sini kita feeding last wait-nya, kita jalani yang ini. Kalau kita retraining lagi lah, sebelumnya udah pernah training tapi belum beres, kita bisa lanjutin proses trainingnya dengan mengeksekusi bagian ini. Hati-hati bagian ini nggak perlu dieksekusi lagi ya. Mungkin bagian atas kayak mau drive-nya itu masih perlu beberapa masih perlu. Kalau misalkan darknet-nya belum ada, kuat juga perlu reclone lagi sama compile lagi. Nah tapi bagian ngetrainnya kita nggak perlu pakai yang bagian yang ada conf 11-nya, kita cukup pakai yang ada last wait-nya aja untuk continue training gitu ya. Seperti itu. Nah, ya seperti itu aja sih cara nge-training model YOLO. Kalau udah selesai, kita bisa ambil si file last wait-nya ya. Ini si YOLO V3 Tiny last wait ya. Kita bisa copy, kita bisa masukkan ke notebook tadi tuh yang awal ya. Kita apply dengan prinsip PDNN untuk lakukan proses inference atau mendeteksi objek gitu ya. Dalam hal ini kalau barusan yang kita bikin adalah untuk mendeteksi plat nomor gitu. Nah segitu aja mungkin untuk pertemuan sekarang. Untuk pertemuan kali ini terkait tadi kita di awal udah bahas bagaimana cara menggunakan YOLO di OpenCV-DNA dan barusan saya contohkan untuk bagaimana caranya kita ngebikin file atau model YOLO ya, .wait-nya menggunakan Google Colab. Tuh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Selamat malam.